Assalamualaikum. Halo adik-adik kelas 4 SD. Mari belajar bersama Ibu Guru. Materi tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya di Negeriku. Pembelajaran 5. Mari belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca teks tentang keragaman kesenian daerah di Indonesia, siswa mampu menyebutkan beberapa nama tari daerah Indonesia dengan benar. 2. Setelah melihat peragaan tari, siswa dapat menjelaskan gerakan tangan, kaki, dan kepala saat menari dengan tepat. 3. Setelah mendapat bimbingan guru, siswa mampu mempraktikkan gerak tangan, kaki, dan kepala saat menari dengan berani dan percaya diri. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks dengan tepat. Pembelajaran 5. Kamu telah mengetahui keragaman rumah adat dan pakaian adat di Indonesia. Adakah lagi keragaman budaya di Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Ayo membaca. Keragaman kesenian daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Berikut beberapa tarian daerah di Indonesia. Ayo bermain peran. Sebelum bermain, siapkan bahan dan alat berupa kertas HVS, gunting, dan spidol. 2. Gunting-guntinglah kertas berukuran 8 cm x 4 cm. Tuliskan nama satu tarian atau alat musik daerah pada setiap guntingan kertas. 3. Masukkan seluruh guntingan kertas bertuliskan nama tarian dan alat musik daerah ke dalam suatu wadah. 4. Secara bergiliran dengan teman-temanmu, ambillah satu lembar gunting kertas bertuliskan nama tarian atau alat musik daerah tanpa melihat ke dalam wadah. 5. Baca keras-keras tulisan pada guntingan kertas yang terambil, lalu sebutkan daerah asal tarian atau alat musik daerah itu. 6. Jika kamu salah menyebutkan daerah asal tarian atau alat musik daerah, kamu harus menyanyikan salah satu lagu daerah yang kamu ketahui. Ayo mengamati. Pada pembelajaran 2, kamu telah mengamati pola gerak tari daerahmu. Sekarang lihatlah lagi peragaan tari daerahmu, baik secara langsung maupun melalui video tari. Pertanyaan pertama, bagaimana gerak tangan penari? Gerak tangan penari harus lembut, tidak kaku, agar bisa digerakkan dari samping ke atas dan ke bawah. Pertanyaan kedua, bagaimana gerak kaki penari? Gerak kaki penari harus mengikuti gerakan tubuh. Pertanyaan ketiga, bagaimana gerak kepala penari? Kepala yang digerakkan ke depan, ke kanan, dan ke kiri secara bergantian dan patah-patah. Lalu tuliskan hasil pengamatanmu, lalu ceritakan. Tari merupakan ungkapan ekspresi serta emosi jiwa manusia yang disampaikan melalui gerak tubuh. Tarian biasanya dilakukan bersama dengan iringan musik. Gerak tari Gending Sriwijaya dinominasi oleh gerak membungkuk dan berlutut. Sesekali melempar senyum sambil melentikan jari-jari kuku. Gerak tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada para tamu yang datang. Gerakan inti dalam tari Gending Sriwijaya adalah gerak penari utama
yang membawakan tepak berisi sekapur sirih untuk diberikan kepada tamu kehormatan. Ayo mencoba. 1. Dari peragaan tari yang telah kamu amati, peragakan gerakan tari yang dilakukan penari. Lakukan secara perorangan atau berkelompok. Tirukan gambar gerakan dasar tari berikut. Gerak kepala sambil menunduk, latihan gerak kepala sambil menengadah, latihan gerakan tangan, dan latihan gerakan tangan menyilang. Kamu telah berlatih memperagakan gerak tari. Setiap tarian daerah di Indonesia memiliki gaya, iringan, busana, dan tata rias yang mungkin berbeda dari tarian daerah lain. Kamu bisa mempelajari tarian daerahmu, namun akan lebih baik lagi jika kamu juga ikut mempelajari tarian daerah lain. Coba bacalah teks berikut. Cinta tanah air, anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa. Yayasan Sukma Bangsa Birem menggelar lomba tari kreasi Nusantara. Lomba ini diikuti oleh 9 grup tari dari pendidikan anak usia dini di Kabupaten Birem, Aceh. Anak-anak dari PAUD tampil lucu dengan seragam unik. Penampilan mereka benar-benar menyedot perhatian ratusan pengunjung. Kebanyakan peserta lomba menampilkan tari daerah Aceh. Di antara peserta ada yang menampilkan tari Randup Lampuan, Bangun Jempah, dan Tarik Pukat. Namun ada pula beberapa peserta menampilkan seni tari dari provinsi lain di Indonesia. Salah satu di antaranya yakni PAUD Tun Sri Lanang. Anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari Cublak-Cublak Suweng dari Jawa. 7 anak laki-laki menyajikan tarian. Mereka mengenakan kostum yang sederhana. Namun gaya kocak anak-anak dalam menampilkan tarian berhasil memukau para penonton. Kita ingin menampilkan sajian yang berbeda. Kita juga ingin menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia, kata Ibu Surya Murni, pendidik pada PAUD Tun Sri Lanang. Menurut Ibu Surya Murni, anak usia PAUD seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku bangsa agar bisa melestarikannya kelak, tanpa mengesampingkan kearifan lokal. Sewajarnya anak-anak ditanamkan rasa cinta tanah air dengan aneka ragam suku dan budaya yang ada di Indonesia, tambah Ibu Surya Murni. Lomba seni tari kreasi anak PAUD merupakan pendekatan dasar agar anak cinta budaya bangsanya. Semoga ke depan banyak pihak yang menyelenggarakan acara lomba tari agar mendukung upaya mewarisi budaya-budaya Nusantara. Lomba tari sekaligus sebagai ajang kreativitas anak usia dini agar tampil percaya diri di hadapan banyak orang. Ayo berdiskusi. Bersama teman sekelompokmu, tuliskan gagasan utama dari setiap paragraf dari teks Cinta Tanah Air. Anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa. Tuliskan hasil diskusimu dalam sebuah diagram alir seperti contoh berikut. Cinta Tanah Air anak PAUD Aceh tampilkan tarian Jawa. Gagasan utama paragraf 1. Penampilan anak PAUD pada acara lomba seni tari menarik perhatian. Gagasan utama paragraf 2. Kebanyakan tarian yang ditampilkan berasal dari Aceh. Gagasan utama paragraf ketiga, anak-anak dari PAUD Tun Sri Lanang menyuguhkan tari Cublak-Cublak Suweng. Gagasan utama paragraf keempat, lomba seni tari menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia. Gagasan utama paragraf 5, anak-anak seharusnya mengenal keragaman suku bangsa. Gagasan utama paragraf ke-6, lomba seni tari menjadi pendekatan dasar mencintai budaya Indonesia. Sekian materi tema 7, subtema 2, pembelajaran 5.
Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.